Ini bukan hanya sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebuah kesaksian yang kuat dan mengungkapkan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Kristus benar-benar hadir dalam Ekaristi. Namun, untuk memahami mukjizat ini, kita harus kembali ke tahun 1572, ke sebuah kota kecil bernama Gorcum, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Belanda, pada masa perang dan penganiayaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mukjizat ini mengguncang dunia dan membuktikan kehadiran Yesus secara nyata? Saksikan video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Pada masa itu, Eropa dilanda konflik agama yang dahsyat. Kaum Katolik dan Protestan terpecah, dan gereja-gereja berubah menjadi medan perang. Para imam diburu, dan di beberapa wilayah, Katolik hampir punah. Salah satu kelompok paling ditakuti saat itu adalah para tentara bayaran yang dikenal sebagai Sea Beggars. Mereka adalah pasukan kejam yang bertekad untuk menghapus setiap jejak Katolik dari muka bumi. Tidak ada belas kasihan dalam hati mereka. Ketika mereka tiba di kota Gorcum, mereka datang dengan satu tujuan, menghancurkan iman Katolik. Target pertama mereka adalah gereja utama kota itu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka akan memicu mukjizat yang tak bisa mereka sangkal. Pintu gereja didobrak dengan paksa. Tawa kasar dan teriakan ejekan menggema di dalam ruang suci itu. Imam dan beberapa umat berusaha menghentikan mereka, tetapi mereka kalah jumlah dan tidak berdaya. Para prajurit menyerbu ke dalam, mendorong siapapun yang menghalangi mereka. Mata mereka tertuju pada altar, pusat iman Katolik. Di dalam tabernakel suci, tersimpan Ekaristi, hosti yang telah dikonsekrasikan, tubuh dan darah Kristus yang nyata. Namun, bagi para prajurit, itu hanyalah roti biasa yang tidak berharga. Dengan ejekan dan hinoan, mereka merampas piala emas dan menghamburkan hosti suci ke lantai dingin. Salah satu dari mereka tertawa sinis, mengangkat kakinya, dan dengan sengaja injak hosti itu dengan keras. Yang lain ikut serta, menggilas tubuh Kristus di bawah sepatu bot mereka, mengira bahwa dengan begitu, mereka membuktikan bahwa Tuhan tidak berdaya. Namun, saat itu juga, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Tiba-tiba, keheningan yang mencekam melanda gereja. Tawaan para prajurit lenyap. Wajah mereka yang penuh kesombongan berubah menjadi ketakutan. Salah satu dari prajurit menunduk, wajahnya menjadi pucat. Para prajurit melihat ke bawah. Sesuatu yang mustahil sedang terjadi. Darah mulai mengalir dari hosti yang telah diinjak-injak. Awalnya hanya setetes. Kemudian setetes lagi. Hingga dalam hitungan detik, darah kental merah membanjiri lantai batu. Para prajurit gemetar di tempat. Wajah mereka memucat. Mereka melihat darah itu menodai sepatu mereka. Itu bukan ilusi. Itu nyata. Beberapa di antara mereka mundur dengan ngeri. Salah satu prajurit berlutut, gemetar ketakutan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gumam seseorang. Yang lain mulai menggumamkan doa, membuat tanda salib tanpa sadar. Tetapi tidak semua dari mereka bertobat. Sebagian besar tidak mau menerima kebenaran yang ada di depan mata mereka. Mereka marah. Bukannya bertobat, beberapa prajurit justru mengamuk. Dengan penuh amarah, mereka merusak altar, menjatuhkan lilin, dan menghancurkan benda-benda suci. Mereka takut pada apa yang telah mereka saksikan, tetapi kesombongan mereka menghalangi mereka untuk mengakui kebenaran. Mukjizat itu ada di depan mata mereka. Kristus sendiri menampakkan diri dalam Ekaristi. Tuhan ada di sana. Tetapi, kesombongan manusia adalah senjata yang berbahaya. Lalu, datang perintah yang lebih kejam. Hapus semua bukti. Hancurkan siapapun yang melihat ini. Para imam dan tokoh agama yang masih ada di kota menjadi sasaran. Mereka diburu seperti binatang. Rumah-rumah digeledah. Orang-orang dipaksa berbicara. Tetapi umat Gorcum tetap diam. Mereka tidak akan mengkhianati para hamba Tuhan. Akhirnya, mereka menemukan biarawan Fransiskan, termasuk Pastor Nicholas Pick. Namun, ketika para prajurit menyerbu biara dan menangkap mereka, sang imam hanya tersenyum dan berkata, "Jika ini waktuku, biarlah itu demi kemuliaan Tuhan." Para imam yang berjumlah 19 orang diikat dan dipaksa berjalan melewati kota seperti penjahot. Mereka disiksa, dipukuli, dan diejek. Namun, bukannya mengerang kesakitan, mereka malah berdoa. Bisikan doa berubah menjadi nyanyian. "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Suara doa mereka semakin keras,
memenuhi udara. Para prajurit tidak memahami bagaimana orang-orang ini bisa tetap beriman dan berdoa dalam keadaan seperti itu. Para prajurit bingung. Salah satu dari prajurit, dalam kemarahan menyerang Pastor Jerome, dan berteriak, "Tuhanmu tidak dapat menyelamatkanmu sekarang." Tetapi Pastor Jerome yang wajahnya berlumuran darah, menatapnya dengan kasih sayang, dan dengan lembut menjawab, "Tuhanku telah menyelamatkanku." Prajurit itu hanya terdiam dan tertunduk malu. Setelah berhari-hari penyiksaan di ruang bawah tanah yang gelap, para prajurit membawa hosti yang dinodai. Mereka diberi pilihan terakhir. Ludahi hosti ini. Injaklah ekaristi, dan kalian akan hidup. Dengan suara keras, para prajurit mencoba menggoyahkan iman para biarawan, tetapi tak satu pun yang menyerah. Satu persatu para imam berlutut mencium hosti kudus. Di antara mereka, Pastor Leonard Van Vil, dengan tangan berlumuran darah, mengambil hosti dan berdoa. "Tuhan, aku tidak layak Engkau datang kepadaku, tetapi ucapkanlah satu kata saja, maka jiwaku akan sembuh." Lalu, dengan penuh keyakinan, ia menyantap hosti itu di hadapan para prajurit. Keheningan menyelimuti ruang bawah tanah. Tak seorang pun dapat mempercayai keteguhan iman para biarawan itu. Mereka dibawa ke sebuah lumbung di pinggiran kota, di mana sebuah bangunan kayu berdiri di tengah, dengan tali yang tergantung. Kapten prajurit mencoba sekali lagi menggoyahkan iman para biarawan. "Ekaristi hanyalah roti," katanya. "Tinggalkan imanmu, dan kami akan melepaskan kamu semua." Namun, Pastor Nicholas Piak hanya tersenyum dan berucap, "Aku telah menghabiskan hidupku berkhotbah bahwa Kristus hidup dalam ekaristi, dan sekalipun aku bisa menyangkalnya, aku tidak akan melakukannya." Satu persatu, mereka digantung. Kata-kata terakhir mereka adalah doa, dan di wajah mereka tergambar kedamaian, bukan ketakutan. Saat umat Katolik berhasil merebut kembali kota itu dan kembali ke Gorcum, mereka membangun tempat suci di lokasi eksekusi sebagai penghormatan. Pada tahun 1867, Paus Pius IX mengkanonisasi 19 biarawan itu sebagai santo dan martir gereja. Hingga hari ini, kisah mereka tetap hidup. Kini, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar percaya? Kisah para martir Gorcum bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebuah kesaksian iman yang menggema sepanjang zaman. Mereka menghadapi siksaan, ejekan, bahkan kematian, tetapi tetap teguh dalam keyakinan mereka bahwa Kristus sungguh hadir dalam ekaristi. Tidak ada ancaman, tidak ada penderitaan, tidak ada godaan yang mampu menggoyahkan iman mereka. Mukjizat yang terjadi di Gorcum adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Darah yang mengalir dari hosti kudus menjadi tanda bahwa Kristus benar-benar hidup di tengah kita. Para martir memilih kematian daripada mengkhianati iman mereka. Dan kini, mereka berdiri sebagai saksi abadi bagi kita semua. Hari ini, pertanyaannya adalah, seberapa dalam iman kita kepada Kristus dalam ekaristi? Apakah kita berani mempertahankan kebenaran meski menghadapi kesulitan? Kisah ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan, pengorbanan, dan kesetiaan hingga akhir. Kristus hadir dalam ekaristi. Mukjizat ini adalah pengingat bahwa iman sejati tidak bisa dihancurkan. Jika kisah ini menggerakkan hatimu, bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal mukjizat luar biasa ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Tuhan memberkati Anda.